Lady, go! Lady, go! Perkenalkan, nama saya Anina Fiana Muafiyah, NIM 17210913, kelas Manajemen C reguler pagi. Saya dari kelompok 11 GMku akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah apa sih arti penjualan dan manajemen penjualan. Yang kedua, peran dan pentingnya manajemen penjualan. Materi yang saya bahas pertama adalah apa sih arti penjualan. Penjualan secara singkat adalah kegiatan atau aktivitas yang menjual produk dan jasa. Untuk pengertian secara luasnya, penjualan adalah ilmu atau seni yang mempengaruhi orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang sudah kita tawarkan. Walaupun bagian dari pemasaran, peran penjualan ini sangat besar untuk keberhasilan bisnis. Karena apa? Karena peran dalam usahanya. Inilah yang sebenarnya secara langsung menghasilkan pendapatan atau penerimaan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah manajemen penjualan. Manajemen penjualan dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengarahan, hingga pengawasan personal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melalui tenaga penjual. Untuk pengertian secara luasnya, manajemen penjualan itu sendiri adalah kegiatan penarikan, pemeliharaan, perlengkapan, pengawasan, penentuan rute, pembayaran, dan pemotivasian serta pengembangan kemampuan yang diberikan perusahaan kepada tenaga penjual. Untuk materi yang kedua adalah peran dan pentingnya manajemen penjualan. Yang pertama adalah peran manajemen penjualan. Di sini saya akan membahas tentang peran manajemen penjualan. Artinya adalah mengadministrasikan fungsi penjualan tatap muka dalam marketing mix. Peranan administrasi ini menyangkut tentang peranan manajemen dan pengendalian program penjualan. Di samping itu juga ada pelatihan, pemotivasian, dan pengevaluasian personalia penjualan di lapangan. Yang kedua adalah pentingnya manajemen penjualan. Di sini ada beberapa alasan yang mendorong kenapa sih kita harus mempelajari apa itu manajemen penjualan. Di sini saya mempunyai 4 alasan. Yang pertama adalah semua organisasi membutuhkan manajemen penjualan, berbagai aktivitas, tenaga penjualan, peralatan, biaya, dan sumber daya lainnya untuk menciptakan. 2. Kelemahan dalam bidang penjualan yang mempunyai dampak langsung dirasakan oleh organisasi. Yang ketiga adalah terdapat banyak peluang karir yang diperoleh oleh tenaga kerja perusahaan dalam bidang penjualan. 4. Setiap orang dan organisasi pada prinsipnya adalah penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana, NIM 17210914. Saya di sini akan mempresentasikan materi pada slide 4 dan slide 5. Pada materi slide 4, kita akan bahas tentang materi perubahan kebiasaan manajemen penjualan. Dan pada slide 5, kita akan bahas tentang hal-hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita melakukan ekspor barang ke negara lain. Yang pertama kita bahas dulu di slide 4, yakni perubahan kebiasaan manajemen penjualan. Di dalam perubahan kebiasaan manajemen penjualan, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yakni kebiasaan manajemen penjualan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebiasaan manajemen penjualan, dan kemudian pendekatan penjualan modern atau pendekatan penjualan secara modern. Untuk yang pertama tentang kebiasaan manajemen penjualan, kita akan bahas secara singkat terlebih dahulu tentang tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh manajer penjualan. Manajer penjualan itu memiliki 2 tugas secara umum, yakni tugas doing dan tugas managing. Tugas doing itu tugas melakukan, tugas managing ada tugas mengelola. Contohnya kalau tugas managing itu seperti menjelaskan cara pemecahan suatu masalah yang dibawa oleh
salah satu tim manajer penjualan. Kemudian melakukan presentasi penjualan di depan pelanggan yang prospektif untuk menunjukkan cara presentasi yang benar kepada salah satu anggota tim penjualan. Kemudian ada tugas doing. Salah satu contoh tugas doing itu seperti kita mengadakan kunjungan independen kepada pejabat yang bekerja di perusahaan klien besar untuk mempererat hubungan dengan pelanggan dan promosikan bisnis. Kemudian ada juga kalau yang lain itu seperti memberikan pidato tentang kemajuan dan rencana perusahaan kepada klub atau asosiasi lokal. Itu adalah beberapa contoh tugas manajer penjualan yang terbagi dua tugas, yakni tugas doing dan tugas managing. Kemudian kita akan sekarang masuk ke beberapa kebiasaan manajemen penjualan yang sering dilakukan oleh tim manajemen penjualan, yakni tentang mempelajari dan memahami karakter, sifat, dan keinginan dari si klien. Kemudian ada juga mempersiapkan lebih dari satu strategi penjualan, seperti contohnya lebih dari satu strategi penjualan itu biasanya tim penjualan itu kalau mau menawarkan barang itu biasanya mereka membawa barang lebih dari satu atau lebih dari satu produk. Jadi ada berbagai macam produk untuk meminimalisir jika produk ini bakal ditolak oleh pembeli. Jadi dia masih punya alternatif produk yang lain yang bisa ia jual. Kemudian ada juga kebiasaan tim penjualan itu seperti lebih sering membicarakan tentang produk yang jual daripada mendengarkan keinginan dari si pembeli. Itu biasanya kebiasaan tim penjualan barang lebih dari satu atau lebih dari satu produk. Jadi ada berbagai macam produk untuk meminimalisir jika produk ini bakal ditolak oleh pembeli. Jadi dia masih punya alternatif produk yang lain yang bisa ia jual. Kemudian ada juga kebiasaan tim penjualan itu seperti lebih sering membicarakan tentang produk yang jual daripada mendengarkan keinginan dari si pembeli. Itu biasanya kebiasaan tim penjualan yang konvensional atau biasanya yang belum terlalu merubah tentang kebiasaan manajemen penjualannya, atau lebih suka yang menjelaskan produknya secara detail, memberikan kelebihan, memberikan review-review sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan di sini itu biasanya komunikasi satu arah atau lebih banyak penjualnya yang berbicara daripada pembelinya. Kemudian kita akan masuki kepada faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan kebiasaan manajemen penjualan. Ada beberapa faktor sebenarnya dan mungkin banyak sekali, tapi yang di sini kita bahas hanya beberapa faktor saja. Salah satunya yakni perubahan kebiasaan konsumen. Kalau tidak salah, pada tahun 2007 itu adalah mulai munculnya banyak orang menggunakan internet. Bukan munculnya internet di 2007, tapi banyaknya orang mulai menggunakan internet itu dimulai pada tahun 2007. Sebelumnya orang-orang lebih suka menggunakan televisi, koran, majalah atau apapun sebagai sumber hiburan, sumber informasi dan lain sebagainya. Pada tahun 2007 sudah mulai ada internet. Nah, dari sini mulai ada promosi atau tim penjualan mulai mengarahkan promosinya ke internet. Namun masih belum banyak kalangan yang meminati hal tersebut, atau mungkin mereka masih belum tahu. Jadi pada tahun 2007 itu udah ada internet, udah ada promosi, tetapi belum se-booming sekarang. Namun semakin tahun ke depan, semakin promosi itu semakin banyak ada di internet karena orang-orang lebih tertarik melihat promosi atau melihat produk-produk dari media online gitu. Kemudian yang kedua adalah media online mulai mendominasi, tepatnya itu pada tahun 2012. Hal ini bisa dilihat dari salah satu situs di eMarketer, yaitu yang pada situs tersebut menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, iklan di dunia maya
mampu mendatangkan keuntungan jauh lebih banyak dengan iklan yang dipasang di media cetak dan elektronik. Jadi bisa dikatakan pada tahun 2012 perubahan besar telah terjadi, yakni media online lebih mendominasi dalam hal hiburan, dalam hal promosi, dalam hal penjualan produk daripada media cetak dan media massa. Kemudian yang ketiga ada brand ambassador dari artis yang mulai tergantikan. Beberapa brand ambassador dari artis itu masih bisa untuk mendongkrak penjualan mereka. Namun ada beberapa produk yang dengan menggunakan brand ambassador saja tidak cukup. Mereka kebanyakan lebih mengutamakan like pembeli, komentar pembeli, kemudian ulasan-ulasan pembeli. Jadi beberapa produk yang mulai lebih banyak kebanyakan produk-produk itu lebih ke arah melihat seberapa banyak like yang didapatkan supaya menarik minat pembeli tadi. Melihat seberapa banyak like yang didapatkan supaya menarik minat pembeli tadi. Jadi mereka berbondong-bondong membuat promosi-promosi yang bagus, membuat produk itu diminati masyarakat agar jumlah like-nya semakin banyak. Karena semakin banyak jumlah like, maka semakin banyak orang akan melihat produk tersebut bahwa produk itu bagus. Memang brand ambassador masih banyak digunakan, namun orang-orang mulai beralih untuk melihat produk itu dari seberapa banyak jumlah like, seberapa banyak komentar yang didapat, seberapa banyak ulasan positif yang didapat dari produk tersebut. Kemudian yang keempat ada community talks yang semakin efektif. Jadi jika dulu orang menggunakan televisi sebagai media hiburan, sekarang orang lebih banyak menggunakan media sosial sebagai hiburan. Jadi dari media sosial itu mereka akan membicarakan banyak hal, membicarakan keseharian mereka dan lain sebagainya. Nah, ini dilihat oleh tim penjualan sebagai sebuah peluang. Jadi dengan adanya media massa ini, dengan adanya media sosial ini, Facebook, Twitter, kemudian Instagram dan lain sebagainya, jika ada satu atau banyak orang membicarakan suatu produk, maka orang-orang lain akan ikut berkomentar tentang produk tersebut. Dari ikut berkomentar itu, mereka mulai penasaran dengan produk tersebut. Jika sudah mulai penasaran, maka hal itu akan menarik minat pembeli untuk membeli produk itu. Jadi inilah yang dimaksud community talk yang semakin efektif. Jadi komentar-komentar terhadap produk itu semakin media sosial ini, dengan adanya orang yang membicarakan produk ini di media sosial mereka. Kemudian yang kelima itu terjadinya komunikasi 2 arah di dunia marketing. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa kebiasaan manajemen penjualan itu lebih banyaknya adalah penjual yang berbicara daripada pembelinya. Nah, sekarang itu tidak. Jadi di dunia marketing itu sudah ada 2 arah komunikasi, yakni dengan melihat yang saya bilang tadi, feedback. Jadi tim penjualan akan tahu kekurangan dari produk itu, puas tidaknya pelanggan dari feedback itu. Dengan adanya feedback itu, maka tim penjualan akan lebih mudah menentukan strategi agar produk itu bisa semakin laku atau memperbaiki agar penjualannya semakin lebih baik. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan penjualan yang modern. Ini bersangkutan dengan bagaimana cara mengembangkan hubungan pelanggan jangka panjang. Jadi sekarang banyak perusahaan yang mendukung tim penjualannya untuk lebih ke bagaimana cara pelanggan itu mau membeli lebih dari sekali produk mereka. Atau dikatakan gimana caranya hubungan dengan pelanggan itu bisa bertahan selama jangka
waktu yang lebih panjang atau tidak hanya sekali mereka membeli produk mereka. Nah, salah satu pendekatannya dengan cara melakukan kemitraan, kemudian hubungan penjual, kemudian ada tim penjual dan nilai tambah penjual, kemudian konsultasi jual. Dari kesemuanya itu mengarah pada hubungan jangka panjang antara si penjual dan utama biasanya lebih di konsultasi jual. Jadi kebanyakan tim penjual itu melakukan konsultasi terhadap produk yang mereka jual, sehingga banyak pembeli itu lebih suka untuk membeli barang itu di orang itu lagi. Kemudian ada juga keputusan manajemen penjual. Jadi di sini di penjualan secara internasional kita akan bahas tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh tim manajemen penjualan sebelum memutuskan untuk menjual produknya di negara lain. Jadi yang pertama itu adalah mengetahui pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence di negara yang akan dituju. Kemudian perhatikan kualitas produk dan pastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor produk tersebut. Kemudian mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN. Kemudian yang keempat, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia. Biasanya ini untuk membantu para pebisnis dalam menemukan dengan tepat siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Jadi itu ulasan singkat dari saya tentang slide 4 dan slide 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vinda Ana Safitri dengan NIM 172111105 bakalan menjelaskan tentang presentasi dari tugas kelompok global marketing. Tapi sebelumnya mohon maaf jika ada suara yang mengganggu dikarenakan bikin videonya subuh-subuh. Entah itu suara apapun, mohon dimaafkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang bab 6, yaitu tentang tips penjualan produk secara internasional. Yang pertama, dipastikan dulu produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas dan bersaing dengan kompetitor yang ada di negara yang dituju. Kemudian yang kedua, membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook ADS yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail. Kemudian bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, melainkan juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Yang kelima, yaitu menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba, Shopee, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan joint venture dengan produk lokal yang diminati oleh masyarakat di negara yang dituju jika memang minat masyarakatnya pada produk yang ditawarkan. Dan selanjutnya saya akan menerangkan juga tentang bab 7, yaitu definisi personal selling. Personal selling adalah bagian dari aktivitas promosi atau aktivitas komunikasi yang menggunakan media penjualan untuk mencapai tujuannya, di mana tujuan utama dari aktivitas komunikasi pemasaran atau promosi adalah konsumen mengenal terhadap merek produk, memahami semua atribut produk dan tertarik untuk mengkonsumsi produk tersebut atau menggunakan jasa tersebut, dan menciptakan pembelian berulang serta membuat konsumen merasa puas dan loyal. Kemudian yang 8, yaitu ada langkah-langkah personal selling. Yang pertama ada pendekatan pendahuluan, yang kedua presentasi dan peragaan, yang ketiga mengatasi keberatan. Jadi selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah personal selling lebih menyeluruhnya, yaitu yang pertama ada pendekatan pendahuluan. Pendekatan pendahuluan itu tahap ini wiraniaga perlu belajar banyak, mungkin tentang perusahaan dan calon pelanggannya, apa yang dibutuhkan, siapa yang terlibat dalam keputusan pembelian, dan pembelinya, karakteristik pribadi dan gaya pembelian mereka. Wiraniaga tersebut seharusnya menetapkan tujuan kunjungan, menentukan kualifikasi calon, mengumpulkan informasi, melakukan penjualan langsung, dan tugas lainnya juga adalah memutuskan pendekatan hubungan terbaik yang mungkin berupa kunjungan pribadi, telepon, atau surat, yang akhirnya wiraniaga tersebut seharusnya merencanakan seluruh strategi penjualan untuk pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu presentasi dan peragaan. Pada tahap ini, wiraniaga harus menyampaikan cerita produk-produk tersebut kepada pembeli dengan mengikuti rumus AIDA untuk memperoleh perhatian seperti attention, mempertahankan minat interest, dan membangkitkan keinginan atau desire, menghasilkan tindakan action. Wiraniaga tersebut menggunakan pendekatan fitur, keuntungan, manfaat, dan nilai. Dan yang ketiga yaitu mengatasi keberatan. Pada tahap ini, wiraniaga harus dapat mengatasi keberatan yang diajukan oleh konsumen melalui pendekatan yang positif, seperti meminta pembeli menjelaskan keberatan mereka, bertanya kepada pembeli dengan cara yang mengharuskan pembeli tersebut menjawab sendiri keberatan-keberatannya, menyangkal keberatan tersebut, atau mengubah keberatan menjadi alasan untuk membeli. Menangani dan mengatasi keberatan adalah bagian dari kemampuan negosiasi. Perkenalkan, nama saya Yunani, NIM 17211214. Ya, di sini saya akan mempresentasikan slide yang ke-9 yaitu tentang personal selling. Personal selling atau penjualan tatap muka. Jadi interaksi secara langsung dari penjual sama pembeli. Manfaatnya ya, di sini saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama adalah personal confrontation. Personal confrontation itu ya, kita kan berarti menjalin hubungan langsung ya, hubungan langsung sama si calon pembeli atau pembelinya ya. Jadi kita lebih enak ada interaksi sama pembelinya secara langsung. Yang kedua manfaatnya yaitu contivation. Contivation itu kita bisa nanti pertama kita jual beli aja ya sama orang itu ya, nanti kita terakhirnya bisa jadi sahabat, bisa jadi teman akrab, jadi enak kalau kita lagi jual apa pasti dia kadang membeli gitu. Yang ketiga yaitu respon. Nah, untuk kita menjual tatap langsung ya, tatap muka langsung sama si calon pembeli, mau nggak mau dia pasti mendengarkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita promosikan pada dia gitu. Jadi seolah-olah dia berkewajiban banget untuk mendengarkannya, nggak mungkin kan dia langsung lari gitu ya. Yang slide ke-10, personal selling dalam bauran pemasaran. Yang pertama, peran personal selling dalam strategi produk, di mana produk yang kita jual itu harus sesuai, harus maksudnya harus kita teliti, pantas nggak kita jual, baik nggak produk kita itu gitu. Yang kedua, peran personal selling dalam strategi harga. Untuk harga, nah itu pasti kita harus menentukan price-nya yang cocok untuk produk kita gitu. Berapa ya gitu, jangan sampai kemahalan di kalangan masyarakat kita, dan jangan sampai kemurahan karena kita bisa menjadi rugi. Yang ketiga yaitu peran personal selling dalam strategi distribusi. Nah, untuk strategi distribusi kita harus pintar-pintar ya untuk memilih distributor. Nah, yang murah, yang paling murah lah gitu ya distributornya. Yang keempat, peran personal selling dalam strategi promosi. Ini yang sangat penting juga ini, strategi promosi. Jadi kita harus bisa gitu mempromosikan
bagaimana caranya menarik calon pembeli atau pembeli untuk menjual, harus menjual produk kita gitu, harus membeli produk kita maksudnya. Oke, yang terakhir yaitu yang slide ke-11, contoh implementasi personal selling secara real. Nah, kita di sini menggunakan produk Wardah, di mana produk Wardah tersebut sudah banyak ya yang minat ya. Nah, di situ karena salesman-nya itu pasti secara detail untuk menjelaskan bagaimana sih Wardah tersebut, bagaimana sih cara memakainya, untuk wajah gimana, untuk tangan gimana gitu ya. Pasti ada lah setiap produk ya gitu. Oke, terima kasih. Itu adalah manfaat personal selling dan bauran pemasarannya itu seperti apa, dari mulai produk sampai promosi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Apresia Putri, NIM 172112222, kelas Rek Pagi MNC. Strategi penjualan merupakan cara di dalam proses penjualan yang dapat memberikan efek peningkatan pada nilai penjualan. Menurut Ireland, Hodgson and Heath, strategi adalah suatu rangkaian yang terintegrasi dan terkoordinasi dari tindakan yang didesain atau direncanakan sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Cara untuk mewujudkan sebuah strategi penjualan: yang pertama, kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan. Yang kedua, promosi yang maksimal dan pelayanan yang baik pada saat proses penjualan. Saya Rina Fardiana, NIM 172111244, akan mempresentasikan pada slide ke-14, yaitu strategi memasuki pasar internasional. Di situ disebutkan, menurut Kotler dan Keller, ada 5 strategi yang digunakan, yaitu ekspor langsung, ekspor tidak langsung, joint venture, melisensi, dan investasi langsung. Selanjutnya, negosiasi. Menurut beberapa ahli, negosiasi didefinisikan adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang bertentangan. Secara garis besar disebutkan dengan artian negosiasi adalah cara atau proses untuk menentukan suatu keputusan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyetujui hal-hal apa yang akan diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NIM 172112446. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik negosiasi dan negosiasi internasional. Negosiasi memiliki beberapa karakteristik. Ada 6 karakteristik. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih. Yang kedua, terdapat konflik atau kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Yang keempat, negosiator berharap terdapat proses memberi dan menerima. Yang kelima, para pihak lebih suka mencari kesempatan daripada melawan secara terbuka. Yang keenam, negosiasi berhasil melibatkan manajemen faktor kasat mata dan faktor tak kasat mata. Selanjutnya, negosiasi internasional. Jika kegiatan bisnis dapat dilakukan baik domestik maupun bisnis internasional, maka sama halnya dengan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak hanya terjadi di lingkungan domestik, tetapi juga batas-batas negara. Batas-batas negara dapat disebut dengan negosiasi internasional itu. Jadi negosiasi internasional itu bisa mencakup yang luas dan lebih kompleks. Kerangka dari negosiasi bisnis internasional terdiri dari tiga variabel, yaitu background factor, proses, dan atmosfer. Yang pertama, variabel yang pertama adalah background factor, terdiri dari objektif, lingkungan,
pihak ketiga, dan negosiator. Variabel yang kedua adalah atmosfer yang terdiri dari konflik atau cooperation, power atau independent, dan expectation. Variabel yang terakhir adalah proses negosiasi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan negosiasi, face-to-face negosiasi, dan post-negotiation. Strategi negosiasi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pengenalan terhadap budaya lain. Ada sedikit, sedang, banyak. Masing-masing terdiri 2 strategi, yaitu strategi unilateral dan bersama. Ketika perusahaan memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain, terdapat 3 strategi, yaitu mempekerjakan agen atau penasihat, membawa seorang mediator, dan membujuk negosiator lawan untuk pendekatan yang bukan berasal dari negaranya. Sedangkan perusahaan yang memiliki pengetahuan yang sedang, ada 2 strategi. Yang pertama, adaptasi pendekatan negosiator lain. Yang kedua, penyesuaian koordinat. Terakhir, apabila perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih banyak, ada 3 strategi. Yang pertama, merangkul pendekatan negosiator lain. Yang kedua, improvisasi pendekatan. Yang ketiga, simfoni efek. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.